kalian sudah Iya, Bu. Kami juga senang, Bu. Nah, baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baik, ada yang mau berdoa? Iya, Ibu. Mari ya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak Ibu Aisyah dulu ya, siapa yang tidak berhadir hari ini? Oke, Sofa, Rashidah, hadir Bu Munawwarah, Hadir, Ibu. Putri, Hadir, Bu. oke, Cik Polina, hadir Bu, Molidah, Saya, Bu. Rini, Saya, Bu. Hadir. Rizkia, Putri, Hadir, Bu. Arini, Hadir, Bu. sudah benar berarti ya semuanya. Sebelumnya nenek ibu sudah tahu tidak kenapa ibu panggil ke ruangan ini? Tidak tahu, Ibu. Kita akan melakukan dunia fisikal. Nah, di dunia fisikal ini ada peraturan nenek ibu semua. Peraturannya kalian harus menghargai teman-teman, menghargai pendapat teman-teman. Dan di sini terdapat azan. Apa yang kalian sampaikan tetap berada di ruangan ini, tidak akan tersebar keluar. Dan kalian semua datang ke sini tidak ada paksaan, betul? Betul. Nah, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan pasti bermanfaat untuk kalian semua. Nah, terutama saat kalian dalam menghadapi ujian, tugas sehari-hari. Ada yang tahu nggak topiknya apa? Nggak tahu, Bu. Kasih tahu. Ya, betul. Nah, topiknya adalah mengenal gaya-gaya atau macam-macam gaya belajar. Setelah sesi ini kalian bisa tahu nih cara belajar seperti apa yang paling pas buat diri kalian sendiri. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Insya Allah sudah siap sangat, Ibu. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, pernah tidak kalian sudah belajar berjam-jam tapi rasanya tidak ada yang masuk ke otak? Pernah, Ibu. Sedikit Bu yang masuk ke dalam pikiran, sebagian masuk Otak siapa, Ibu? yang tidak masuk ke bawah. Kepala. Kepala kalian. Nah, ada lagi Kak, ini ada nggak kalian masalah teman kalian yang sepertinya mendengarkan penjelasan gurunya di kelas, tapi nilainya selalu bagus. Ada, Bu. Pasti dia nyampe. Siapa? Boleh tahu Kak? Ya maksudnya gimana sih Bu? Ada nggak mendengar kawan sekali aja diterapkan oleh guru langsung bisa? Saya, Bu. Itu saya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kalau kita kali ini ya belajar ya, pasti banyak yang pernah merasa begitu dan membaca teks buku kadang-kadang tebal membuat nenek itu semua mengantuk. Ketahuilah bahwa hal itu terjadi bukan karena satu orang lebih pintar atau orang lain kurang pintar, melainkan karena setiap orang memiliki mesin
menangkap informasi yang berbeda. Nah, mesin inilah yang akan kita pelajari hari ini atau juga sebutkan dengan gaya belajar. Nah, mari kita bedah dulu satu persatu apa sih gaya belajar kalian. Ya, bedah betul ya. Ibu ada PPT. Ibu kita explaining dulu Bu. Yang dulu. Ibu ada video. Video Bu. Ya, terus Boleh. kalian mengikuti gerakan yang ada di dalam video tersebut. Boleh? Boleh Bu. Sebentar. Ya Allah. Tapi duduk Ibu, aja. tapi nih ambil berdiri lah. Ya Allah. Ini aja gratis. Oke, kita switching ya. Ya Allah, Bu harus berdiri. Oke, nggak apa-apa, ada yang kangen dulu. Udah siap semuanya? Ya, betul lah. Oke, kita mulai ya. Kunti ya. Kita demo. Ibu ini maksudnya apa sih? Gerakan ini ya. Oke gitu.
memahami gaya belajar ini gaya belajar ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena setiap peserta didik memiliki cara unik dalam menyerap, mengolah dan memahami materi. Dengan mengenali gaya belajar, proses pembelajaran dapat disesuaikan sehingga lebih efektif, efisien dan menyenangkan bagi setiap individu. Nah, terdapat beberapa pendapat ahli tentang gaya belajar dari Deep Porter dan Hierarchy. Nah, belajar adalah kebiasaan dari cara seseorang dalam menyerap atau mengolah informasi yang diterima selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, menurut Nasution, gaya belajar merupakan cara yang konsisten yang dilakukan seseorang dalam menangkap rangsangan, mengingat, berpikir dan memecahkan masalah dalam kegiatan belajar. Nah, sekarang ada nggak yang mau membaca terkait model-model gaya belajar? Boleh, sempat. Model gaya belajar itu ada model visual, auditory, kinestetik. Diperkenalkan oleh Neil Fleming sebagai kerangka untuk memahami 3 gaya belajar utama. Setiap individu memiliki kecenderungan dominan dalam menyerap informasi melalui salah satu atau kombinasi dari 3 modalitas ini. Yang kedua, siswa tidak selalu hanya memiliki satu gaya belajar. Nah, peserta didik memiliki kombinasi dari gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik sehingga pendekatan pembelajaran yang bervariasi sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa sih gaya belajar atau apa sih gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang mengandalkan indera penglihatan sebagai sarana utama dalam memperoleh informasi. Nah, di sini anak-anak Ibu ada tidak yang menurut anak-anak Ibu gaya belajarnya visual? Ada, Bu. Berarti harus melihat gambar dulu. Iya, Bu. Lihat gambar, ada contohnya, bukan baru masuk ke dalam kepala. Kita akan lihat ini apa sih karakteristik dari gaya belajar visual ini? Itu mudah mengingat informasi yang dilihat daripada yang didengar. Nah, suka membaca atau membuat catatan rapi dan terstruktur. Cenderung menggunakan warna untuk menandai informasi yang penting. Yang kedua adalah lebih mudah memahami grafik, diagram, peta konsep dan simbol visual, dan peka terhadap ekspresi wajah dan bahasa tubuh guru. Tidak nyaman belajar di lingkungan yang berantakan atau tidak teratur. Boleh nggak Ibu tahu siapa di sini yang gaya belajarnya visual? Kami, Bu. Semuanya? Ya. Pasti beda-beda. Saya bukan visual, Bu. Kenapa? Jadi kenapa? Kita lihat lagi nanti apa gaya belajarnya. Semua ada gaya belajar. Ini berapa lagi? Nggak pernah belajar ya? Aku pernah belajar, Bu. Oke, kita lihat lagi apa sih kelebihan gaya belajar visual ini. Orang dengan gaya belajar visual ini akan cepat memahami konsep visual, seperti siswa dengan gaya belajar visual mampu menangkap informasi, memahami informasi secara cepat ketika disajikan dalam bentuk gambar. Nah, dan ingat dia siswa yang gaya belajar visual ingat bentuk warna, simbol, dan pembelajaran visual memiliki daya ingat yang kuat terhadap informasi yang dilihat seperti bentuk gambar, warna, dan simbol. Selain itu, orang dengan gaya belajar visual akan lebih unggul dalam observasi. Tapi ada
lama untuk kegiatan diskusi. Nah, Ibu ada strategi nih untuk yang kalian yang memiliki gaya belajar visual, yaitu dengan cara main mapping, membuat catatan warna, membuat peta pikiran untuk menghubungkan konsep secara visual. Misalnya media visual atau flashcard. Ini membuat video pembelajaran, diagram, dan bahkan untuk memperjelas materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Boleh anak-anak baca? Ibu. Silakan. Baik, yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengendalikan kemampuan pendengaran. Mengandalkan kemampuan pendengaran sebagai sarana utama di dalam menyerap dan memproses informasi. Peserta didik dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami materi melalui suara, kata-kata, dan komunikasi lisan. Nah, media yang cocok untuk gaya belajar auditori antara lain yaitu yang pertama penjelasan langsung dari guru, yang kedua diskusi kelompok dan tanya jawab, yang ketiga yaitu ceramah dan presentasi lisan, yang keempat yaitu rekaman suara dan podcast pendidikan. Nah, menurut Devoter and Maki 2015, siswa auditori belajar dengan cara mendengarkan dan mengingat informasi melalui suara, ritme, dan nada percakapan secara efektif. Oke, nah, gaya belajar auditori, anak-anak dengan gaya belajar auditori ini adalah anak-anak yang sangat mengandalkan pendengaran. Mereka jauh lebih mudah paham kalau materinya dijelaskan secara lisan. Nah, di sini ada kelebihan gaya belajar auditori, yaitu dapat memahami auditori. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ada yang langsung cepat menjelaskan, dia langsung paham. Nah, mungkin gaya belajar dia dengan auditori. Nah, kelebihan gaya belajar auditori ini adalah cepat memahami pembelajaran verbal dari guru atau narasumber, dan selanjutnya mudah mengingat informasi yang didengar seperti penjelasan lisan, rekaman suara. Mungkin orang yang dengan gaya belajar auditori ini sekali lihat podcast langsung bisa mengerti informasi, atau hobinya ya dengan mendengar podcast. Kalau kami nggak bisa, Berarti gaya belajarnya bukan auditori. iya. Tadi lah yang pertama tadi visual. Nah, Ibu ada juga strategi untuk yang belajar auditori. Nah, yaitu diskusi kelompok aktif. Mereka materi pembelajaran podcast pendidikan sebagai sumber belajar tambahan yang efektif. Menjelaskan kembali materi dengan teman sebaya atau ibu yang dia serta membiasakan membaca teks dengan suara keras atau memperkuat pemahaman. Ada yang membaca nggak? Saya Bu. Silakan sudah. Jadi di sini ada gaya belajar auditori. Itu dan contohnya, Ya. contoh dalam pembelajarannya. Jadi contoh penerapan gaya belajar auditori, seorang siswa lebih mudah memahami materi setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru secara langsung dibandingkan hanya membaca teks dari buku pelajaran. Cerita yang disampaikan dengan intonasi, ekspresi, dan narasi yang hidup membantu siswa auditori menyerap informasi secara lebih mendalam dan bermakna. Strategi ini menunjukkan bahwa metode ceramah, mendongeng, dan diskusi verbal sangat efektif bagi peserta didik dengan gaya
Nana. Oke. Nah, selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Ada tidak yang mau? Ada yang tidak mau? Ada yang mau membaca gaya belajar? Saya Bu. Oke, Gaya silakan. belajar kinestetik adalah gaya belajar yang menyajikan aktivitas fisik dan pengalaman langsung dalam memperoleh pengetahuan. Peserta didik dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami materi melalui keterlibatan secara aktif. Nah, Oke, jadi menjelaskan gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengandalkan aktivitas fisik dengan pengalaman langsung atau misalnya turut hadir langsung dalam proses belajar. Kalau mendengar podcast akan sulit. Nah, orang dengan karakteristik kinestetik ini memiliki ciri-ciri yaitu sulit duduk diam dalam ruangan, cenderung ingin bergerak dan berpindah-pindah posisi saat belajar. Nah, senang belajar melalui praktik dan pengalaman langsung daripada mendengar dan membaca teori. Ciri-ciri selanjutnya adalah aktif bergerak, berpikir, sering menggunakan gerak tangan atau tubuh untuk membantu memahami konsep. Nah, sebenarnya ada kelebihan gaya belajar kinestetik yaitu cepat memahami, keterampilan praktik dan tugas yang melibatkan gerak fisik langsung. Nah, kelebihan dari gaya belajar kinestetik selanjutnya adalah memiliki koordinasi motorik yang baik sehingga unggul dalam kegiatan praktikum dan eksperimen. Misalnya dia pandai dalam pembelajaran olahraga, bisa jadi dia memiliki gaya belajar kinestetik. Kekurangan gaya belajar kinestetik ini adalah sulit berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung secara ceramah atau satu arah. Selanjutnya adalah kekurangan nyaman membaca teks. Dia nggak bisa baca buku berarti karena gaya belajarnya masih nggak membaca mungkin. suka membaca. Ada nggak di sini yang nggak suka membaca? Ada Bu. Oke, berarti Nggak suka sih membaca kayak jurnal. tapi suka membaca chat kayak dia Bu. Berarti bisa jadi orang tersebut gaya belajarnya kinestetik. Iya Bu. Boleh ada nggak yang membaca strategi orang yang dengan gaya Saya Bu. Oke, Jadi ada strategi kinestetik. Yang pertama itu praktikum atau simulasi. Di sini siswa belajar melalui kegiatan praktik langsung di laboratorium atau simulasi nyata. Bermain peran, role playing, membantu memahami konsep secara aktif dan pengalaman langsung. Yang kedua, demonstrasi. Maksudnya gimana Bu? Demonstrasi yang proyek khusus ini. berarti demonstrasi dengan Guru mendemonstrasi berarti gurunya harus menjelaskan secara demonstrasi, yaitu gurunya mencontoh melalui aktivitas guru tersebut, langsung praktek langsung. langsung dicontohkan oleh gurunya Bu ya. Ya. Oh ya. Itu saya Bu. Oh, tidak. Nanti Bu orang di pembelajaran kinestetik ini orang tuh lebih suka praktek Bu. Ya, betul sekali. Misalnya ada kayak membaca contoh gaya belajar kinestetik dalam pembelajaran. Saya Bu. Makanya Oke, jadi contohnya adalah misal siswa mempelajari sistem lingkungan melalui praktikum langsung di laboratorium. Nah, dengan cara mengamati, menyentuh, membedah bagian-bagian lingkungan secara nyata. Siswa kinestetik lebih mudah memahami konsep akar, batang, daun, dan bunga serta buah dibandingkan dengan cara dibandingkan hanya dengan membaca buku dan pengalaman langsung ini memperkuat pemahaman dan daya
Oke, nenek ibu semua perhatikan di depan. Menurut nenek ibu semua, apa nih yang menjadi penyebab atau faktor gaya belajar seorang itu berbeda? Dan sejauh faktor visual. Faktor gaya belajar kayak mana maksudnya? Maksud ibu faktor yang menyebabkan sehingga orang tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Memang udah dari sananya. Keturunan bu. Apa? Keturunan. Oke, keturunan genetik. Oke, ada lagi? Bisa keturunan. Dari fisiknya. Oke, keturunan ini misalnya tingkat kecerdasan seseorang. Nah, itu akan jawab. Nah, faktor yang menyebabkan gaya belajar seseorang itu berbeda adalah satu keturunan. Keturunan di sini bisa kita pahami bahwa seseorang memiliki kemampuan yang berbeda, misalnya genetik dan genetik dan kecerdasan seseorang. Oke, selanjutnya adalah minat. Minat juga bisa menjadi minat seseorang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Oke, ada nggak yang bisa menjelaskan Apa yang dijelaskan? Minat ini? Minat itu adalah bakat sih. Minat itu oke, misalnya seorang guru akan mencontohkan misalnya minat yang memiliki ada orang yang minat baca buku, berarti faktornya adalah Itu bisa jadi dia kayak belajarnya tidak seperti ya apa kalau Audi ya selanjutnya ada faktor eksternal. Misalnya pola asuh dari orang tua. Pola asuh dari orang tua ini mempengaruhi gaya belajar anak-anak sejak dini. Nah, misalnya orang tua sudah mengenalkan gaya belajar kepada si anak tersebut. Sudah ada anak yang sudah dilatih aktif, mungkin bisa jadi harinya adalah gaya belajar di lingkungan sekolah. Nah, kawan-kawan kita juga bisa mempengaruhi gaya belajar kita. Misalnya ada izin bertanya boleh boleh. nah itu kan itu yang mempengaruhi belajar kita cara belajar kita nah itu keturunan setiap keturunan itu kecerdasan yang kedua bu Apa sih hubungannya keturunan dengan kecerdasan? Oke, genetik kita berbeda dan setelah genetik kita berbeda dapat mempengaruhi kecerdasan. Nah, misalnya adalah sarana prasarana belajar. Nah, misalnya karena kita mungkin saja kita punya gaya belajar yang berbeda karena faktor lingkungan kita mau olahraga misalnya mau belajar dengan gaya belajar kinestetik
gaya belajar tersebut tidak mendukung kita belajar dengan sinestetik karena kurangnya fasilitas. Nah, selanjutnya ini manfaat. Apa sih manfaat bagi peserta didik mengetahui gaya belajar? Agar belajar mudah, Bu. Agar prestasinya bertambah, Bu. Kalau kita juara 3, nanti juara 1, mudah pemahaman materi pelajaran, Bu. Oke, betul sekali semuanya. Sudah tahu ya? Iya, Ibu. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan gaya belajar. Mungkin belum ada terdapat bukti ilmiah yang kuat nih tentang pengaruh atau metode gaya belajar tertentu secara konsisten dapat meningkatkan hasil gaya belajar. Ibu di sini membagikan informasi ini agar kalian memiliki pemahaman. Ada yang mau menyimpulkan? Belajar adalah bukan kesimpulan dari informasi yang kamu dapat. Informasinya bahwa setiap manusia itu memiliki gaya belajar yang berbeda, yang mana tidak ada pesan ilmiah yang tertentu yang memang membuktikanmu. Nah, sekarang ibu akan membagikan buku kertas. Ibu ingin tahu nih gaya belajar kalian apa? Kami juga bingung Bu dengan gaya belajar Bu, kamu. saya mau bertanya, Bu. Kalau menurut pemaparan materi itu tadi, menurut saya itu kombinasi ya. Visual saya juga masuk, audio juga masuk, terus kinestetik juga masuk, Bu. Cuma syaratnya saya nggak boleh diganggu-ganggu gitu. Saya tergantung Bu. Iya. Bisa jadi kombinasi. Ada contoh dari kombinasi gaya belajar adalah misalnya gaya visual, auditory, dan bisa disingkat dengan nanti kita search lagi ya nama gabungannya gaya belajar. Kinestetik Bu kalau nama gabungannya. Kinestetik enggak, kinestetik. Oke, ibu akan memberikan kertas, kalian tulis satu gaya belajar kalian. Ibu pengen tahu. Boleh dibawa pulang ibu. Boleh. Ibu kan mau terus ibu ibu mau ya dikumpulkan. Ibu jangan bilang siapa nggak mau berangkat besok. Maaf, Bu. Oke, kertas ini bisa menjadi referensi untuk ibu dan
lagu saya. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu gaya belajar adalah kemampuan seseorang dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi selama proses pembelajaran. Model FAK membagi gaya belajar menjadi tiga, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Jadi menunjukkan bahwa nah ibu ada bukan ibu mau berharap dengan anak-anak ibu semua mengenal gaya belajar dan kalian tidak lagi merasa salah strategi saat belajar. Nah, tugas minggu depan ibu ingin mencoba mempraktikkan gaya belajar yang sesuai dan dominan dengan kalian masing-masing di rumah. Nah, minggu depan kita akan evaluasi. Waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak atas antusias dan perhatian kalian di kelas. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Mari kita akhiri